Pondok Pesantren Kampung Zikir Madani. Alhamdulillah, guru kita sudah masuk, maka kita sambut guru kita dengan sholawat. Sallallahu alaihi wasallam wa ala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, guru Haji Muhammad Syafi'i telah hadir dalam kita semua kita untuk adik-adik, anak-anak nanti ketika tuan guru kita menyampaikan tausiah harap tenang, dengarkan dengan baik, puji dan insya Allah mendapat berkah kita semua. Baik, adik-adik yang Allah Subhanahu Wa Taala, acara yang kita nanti dan kita tunggu-tunggu tausiah yang akan disampaikan tuan guru kita Haji Muhammad Syafi'i pada tuan guru waktu dan tempat di sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata jamaah Masjid Kuba pada lemas-lemas ya kalau pengajian. Bapak Ibu, ada 3 golongan orang yang tidak wajib menjawab salam. Seperti yang kita paham bahwa hukum salam ketika memberi hukumnya sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Ada 3 golongan yang tidak wajib menjawab salam. Pertama, orang yang tidak wajib menjawab salam itu orang yang sedang tidur. Di jamaah Masjid Kuba ada yang tidur atau tidak? Tidak ada. Berarti hukumnya wajib. Yang kedua, orang yang sedang sholat. Ada orang sholat sekali salam dijawab salamnya? Ada? Tidak ada. Berarti jamaah Kuba nggak ada yang sholat, maka hukum menjawab sholat, jawab salam wajib. Dan yang ketiga, orang yang sudah meninggal. Ada jamaah Kuba yang sudah meninggal sekarang? Ada atau tidak? Tidak ada. Maka kalau belum meninggal, hukum salam jawabnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala rasulillahi khairul bashar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighni walau ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatidz dan ustazah, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, segenap pengajar-pengajar majelis taklim, khususnya majelis taklim di Masjid Kuba Pasar Sentral. Wabil khusus untuk Ketua BKM Masjid Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Muhammad Hasim Mustaqim, Imam Rawatib Masjid Kuba Al-Mukarram Ustaz Nu'im. Semoga Allah tetapkan iman dan
dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap aparatur pemerintah, baik sipil, TNI dan polisi. Wabil khusus untuk orang tua saya, Bapak Haji Rasulullah, teman-teman dari KPK, kumpulan pecinta Quran, komunitas pecinta kopi. Di perjalanan safari dakwah dari Yayasan Kampung Zikir Madani, Ustaz Imam, Ustaz Danu, Gus Eko, Bang Imam dan kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Menurut satu catatan sejarah, jumlah seluruh nabi yang diutus Allah ke dunia ini lebih dari 130.000 nabi. Dari 130.000 nabi itu dipilih sama Allah menjadi 25 nabi yang wajib kita umat Islam kenal, bahkan hafal kalau bisa. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Yakub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 nabi yang wajib dikenal ini seharusnya masih dipilih lagi sama Allah menjadi 5 nabi dan rasul yang kita kenal di pasar sentral ini dengan sebutan ulul azmi. Siapa ulul azmi itu? Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 nabi dan rasul ulul azmi ini masih dipilih lagi sama Allah menjadi 4 nabi utama, 4 yang paling terbaik perjuangannya, tersabar menghadapi umatnya, terbaik akhlaknya. 4. Yang satu nggak lolos audisi, tereliminasi karena SMS nggak cukup waktu. Siapa yang tidak masuk audisi? Nabiullah Nuh alaihi salam. Padahal bicara dari perjuangan, apa kurangnya perjuangan Nabi yang mengenalkan agama Allah? Betul-betul. Ratusan tahun beliau berdakwah, cuma dapat pengikut tidak lebih 80 orang. Rata-rata 10 tahun satu. Masjid mana, pengajian mana, sekolahan mana, partai mana yang sanggup bertahan 10 tahun nambah 1 orang? Bubar masjid, bangkrut pesantren. Betul. Apa kurangnya Nabi Nuh dalam berdakwah? Ratusan tahun cuma dapat pengikut 80 orang. Ternyata kekurangan Nabi Nuh itu dari sifat kesabarannya. Ketika di akhir-akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah yang di luar nalar para nabi. Apa doa Nabi Nuh? Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, kalau bisa jangan disisain lagi dah orang-orang kafir di dunia ini, tenggelamkan saja semuanya. Nanti dia punya anak kafir lagi. Nah, gara-gara doa ini Nabi Nuh gak masuk audisi 4 besar. Memang setiap nabi itu cara doanya berbeda-beda. Nabi Nuh ini doanya preman ya, mintanya dihabisin saja umatnya, selesai sudah urusan, dapat lama-lama. Nabi Musa doanya lebih bijaksana. Nabi Musa ini apa doa Nabi Musa? Ya Allah, kalau mereka bersamaku sungguh mereka golongan ya Allah, tapi kalau mereka tidak mau bersamaku sesungguhnya Engkau Maha Pengampun ya Allah. Bijaksana. Baginda Rasul dahsyat.
Ketika Nabi sedang berada di Taif berdakwah mengenalkan tauhid, baginda Nabi itu dalam berdakwah nggak model kita sekarang. Kalau kita sekarang udah tinggal enaknya. Saya kayak nggak usah jauh-jauh. Kayak saya tadi begitu baru turun dari mobil sudah ada yang nyambut teman-teman di masjid. Nabi nggak disambut dalam berdakwah, disambit Pak. Bahkan dari riwayat diceritakan sampai berdarah dari kakinya yang mulia. Melihat darah keluar, Allah nggak terima Pak dari kekasihnya yang mulia ini. Allah nggak terima kekasihnya yang mulia sampai berdarah. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk turun ke dunia, patuhi apa yang diperintahkan baginda Nabi kepada malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril ke dunia, perintah Allah. Nyampe di depan Nabi, langsung ambil sikap sempurna. Lapor ya Rob, ada apa? Saya lapor Muhammad, ada apa Jibril? Saya mendapatkan direct order, perintah langsung dari Allah, perintah apa Jibril? Kau mau apa kepada orang-orang yang tadi sudah nyampein kamu? Ngomong Muhammad, ngomong. Kau mau mereka mati Muhammad? Oh tenang Muhammad, saya akan lemparkan gunung ini untuk menimpa mereka, biar mereka mati semua. Baginda Nabi tersenyum mendapatkan tawaran seperti itu. Beliau bilang apa? Saya sebentar ya, jangan dimarahin dia. Nanti mereka takut masuk-masuk. Nah, kamu mau bermain tak apa-apa, tapi di belakang saja saya. Kalau di depan sini tenang dulu ya. Ya, soleh ya nak ya. Amin ya Rabbal. Sampai mana saya harus? Lepas. Mendapatkan tawaran seperti itu, baginda Nabi tersenyum. Beliau bersabda dalam riwayat apa? Jangan Jibril, jangan. Sungguh saya diutus oleh Allah ke dunia ini bukan untuk matiin orang. Kalau baru disambitin terus orang dimatiin sama engkau Jibril, selesai cerita Islam. Sungguh Allah mengutus saya ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Kalau baru cuma disambitin orang ditibanin batu, selesai cerita di Islam nanti. Tapi mereka yang bikin kamu, menyakiti kamu Muhammad, biarin. Mereka kafir Muhammad, enggak apa-apa. Kalau mereka nanti kafir, mungkin anak yang mau dari Islam, anaknya saya tunggu Jibril. Kalau anaknya kafir lagi, bagaimana Muhammad? Cucunya Jibril, cucunya saya tunggu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lihat baginda Nabi dalam berdakwah. Baginda Nabi dalam berdakwah berpikir panjang bahwa perjuangan yang namanya perjuangan bukan jalan lurus beraspal kanan kiri bertabur bunga. Yang namanya perjuangan itu penuh kelok, penuh onak dan duri yang akan menghalangi langkah kita. Perjuangan nggak macam kita makan cabai yang sekarang kita makan, sekarang pula kita merasakan kepedesan. Perjuangan itu butuh proses yang melelahkan, butuh perasaan keringat, urayan air mata, bahkan kucuran darah dan nyawa sekalipun. Itu yang namanya perjuangan. Makanya baginda Nabi bilang, jangan. Saya diutus ke dunia sebagai rahmatan lil alamin. Mereka kafir Muhammad, nanti anaknya mungkin mau masuk Islam. Kalau anaknya ikutan kayak bapak Muhammad, cucunya Jibril cucunya. Susah Muhammad, susah bagaimana Jibril? Mafil apa fi abna. Bapak kalong, anak itu kampret. Bapak nyolong, anaknya ikut nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya Muhammad? Bukan begitu Jibril. Manusia lain sama pohon pisang. Kalau pohon pisang mungkin jelas biangnya pisang Ambon, yang keluar pisang Ambon.
Manusia lain kayak pohon pisang juga. Berapa banyak ikan manusia di pasar sentral ini? Biangnya cakep sekali pisang raja, yang keluar pisang batu. Orang tuanya mah rajin masuk ke masjid sholat berjamaah. Orang tuanya mah rajin menghadiri majelis-majelis ilmu. Anaknya nyepek botol. Anaknya terlibat judi online. Anaknya terlibat dalam kasus narkoba. Berapa banyak manusia yang seperti itu? Jadi mau kamu bagaimana Muhammad? Ini kan lebih bijaksana Jibril. Coba dari awal. Coba dari awal. Kau bilang maunya saya apa? Ya sudah. Oh kamu apa Muhammad sekarang? Nah, saya mau doain mereka saja Jibril. Tolong aminkan doa saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lihat katakan. Sudah disakitin, yang nyakitin dapat doa dari Nabi. Dan doanya pun luar biasa. Apa doa baginda Nabi untuk mereka orang dhaif? Beliau angkat kedua tangannya yang mulia seraya bermunajat, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri mereka hidayah. Ya Allah, beri mereka hidayah. Sungguh mereka sedang tidak mengetahui apa yang mereka sedang perbuat saat ini. Ya Allah, beri mereka hidayah. Masing-masing Nabi punya doa. Nabi doanya preman, tidak kita melemin. Nabi Musa doanya lebih bijaksana. Kalau mereka golonganku, kalau mereka tidak mengikuti Engkau Maha Pengampun ya Allah. Tapi Nabi Muhammad dosanya dahsyat. Apa? Memintakan hidayah kepada orang yang sudah menyakitinya. Ya, makanya Nabi Nuh nggak masuk nih dalam 4 besar ini. Siapa yang lolos 4 besar ini? Pertama yang masuk 4 besar ini Nabi Isa. Beliau mendapatkan gelar Ruhullah. Nabi Musa, beliau mendapatkan gelar Kalimullah. Nabi Ibrahim, beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan gelar Habibullah. Selesai? Belum. Dari 4 nabi utama ini masih dipilih lagi sama Allah. Siapa? Keluarlah 1 nama dari 4 nabi ini. Siapa itu Surti? Sang Superstar, finalis yang paling hebat. Beliau manusia agung yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Beliaulah manusia mulia yang sedang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Yang kepada beliaulah kita umat Islam mengharapkan pertolongannya nanti di hadapan Allah. Sayyidina wa maulana Makanya inilah makna dari hadis beliau, ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Aku ini pilihan dari pilihan dari pilihan. Ya, alhamdulillah. Sudah dibawa sedikit buat jemaah susah dimakan. Awalnya baik. Lalu apa sih yang bisa kita contoh dari baginda Nabi sesungguhnya? Nah, itu saja yang saya ingin omongin di Masjid Kubai. Apa yang kita bisa contoh dari baginda Nabi melalui pengajian wakaf pesantren pada malam hari ini? Bapak Ibu, 13 tahun baginda Nabi awal-awal perjuangan mengenalkan agama Allah di kota Mekah hanya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan. Betul-betul. Meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur 13 tahun beliau berdakwah, dicaci maki, dilempari kotoran ontak, sahabat
13 tahun dalam berdakwah cuma untuk menanamkan fondasi. Dengan perhitungan beliau dalam berdakwah, kalau fondasi kuat, bangunan bakal aman. Betul-betul. Fondasi rapuh, bangunan akan runtuh. Fondasi miring, bangunan pun ikut miring. Bangunan ini bagaimana fondasi? Kita orang hidup di Sorong, bagaimana imannya? Imannya nggak akan terlihat. Imannya nggak akan terlihat pasti, tapi bukankah gejala dari iman itu yang akan terlihat? Contoh, pakai contoh saja. Ini mic saya pegang nih, ada serumnya. Ada nggak serumnya? Terlihat? Kok bisa tahu, Pak? Bunyi. Serumnya nggak terlihat, tapi kan gejala dari serum yang terlihat. Betul. Ini kipas di atas kita ada serumnya tuh Syauki. Mutar. Lampu ada serumnya Syauki, nyala. Serumnya nggak kelihatan, gejalanya yang terlihat. Kalau begitu, nggak usah profesor turun tangan, anak-anak kita pun paham. Di mana-mana kalau ada serum, mic dicolok pasti bunyi. Kipas angin kalau ada serum pasti muter. Lampu pasti nyala. Betul? Kalau begitu ceritanya, kalau memang punya iman, sujud yang benar. Jangan nunggu akhir waktu sholatnya. Baru azan, baru komat. Imamnya Ustaz Anu lama dia kalau jadi imam baca surat sampai selesai sholat kita belum sholat juga. Ada yang kayak gitu di sini? Ada apa? Yang mana? Imannya nggak kelihatan, tapi kan gejala dari keimanan yang terlihat. Betul. Sekarang saya berbanding terbalik. Sebelum ada, tapi ini tidak menyala. Kata di sisi belakang, oh Syauki, yang itu kabelnya koslet. Betul? Sebelum ada, kipas angin nggak memutar, kipasnya kok. Sebelum ada, lampu nggak nyala, lampunya kok. Ngaku beriman, tapi nggak mau sujud, itu namanya kok. Ngaku imannya hebat, rumah dekat masjid bagus, nggak mau sholat berjamaah di masjid, itu namanya kok. Ngaku imannya tinggi, rumah tingkat, mobil ada, motor punya, sedekah masjid 5.000, itu namanya kok. Nah, ayo di pengajian wakaf pesantren ini yang koslet kita benerin dulu, Pak. Supaya apa? Supaya pasar sentral, supaya kota Sorong jangan sampai kebakaran karena ada yang koslet. Kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah, Pak. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Tolong jangan pisahkan Allah dalam hidup kita. Ini sekarang kita sering menarik agama ke dalam logika. Apa buktinya Saudi? Kita masih merasa sekarang ini apapun yang kita punya itu mutlak karena hasil kerja keras kita. Kalau itu terjadi, Pak, sekular kita dibuatnya. Memangnya kita bisa apa, Pak? Kalau tanpa bantuan Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nggak akan ada kita daya dan upaya. Apakah kita sangka hasil yang kita punya saat ini, rumah, motor, mobil, istri, anak, apa kita sangka kita hasil kerja keras kita, Pak? Kalau bukan tanpa Allah. Sedangkan dalam Islam yang namanya jodoh, maut dan rezeki itu mutlak dari Allah Subhanahu
maaf. Kawan-kawan saya ketika sudah pondok pesantren yang lulusan bareng saya itu kurang lebih ada 600 orang. Kalau memang cuma berdasarkan kerja keras, maka seharusnya yang 600 orang itu semuanya jadi penceramah tuh. Betul. Tapi nyatanya lulusan, walaupun satu lulusan, satu alma mater, hasilnya beda-beda. Kenapa? Karena Allah yang sudah menentukan. Jangan sampai kita lupa wamal ayat dunia illa lahun walaib. Tidaklah kehidupan di dunia ini cuma sebatas permainan dan senda gurau. Hidup di dunia cuma sebatas panggung sandiwara. Aktornya kita semua yang menjalani. Maka bermainlah secakap-cakapnya di panggung sandiwara ini supaya apa? Supaya mendapatkan piala citra di hadapan Allah. Bermain yang sebaik-baiknya kita. Lo gak percaya kita panggung sandiwara? Maaf, saya jalan-jalan. Nih semua nih yang ada di Masjid Kuba nih, semua nih. Nih calon jenazah. Baru sekarang saya ceramah di hadapan calon jenazah. Baik. Calon legislatif belum tentu terpilih. Calon menteri mimpi. Calon presiden antriannya panjang. Betul. Tapi calon jenazah pasti. Apa yang mau kita banggakan? Semua kita cuma sebatas perantau di dunia Allah. Semua kita. Kan yang namanya perantau itu harus pulang. Betul. Orang perantau itu harus pulang. Sombong kita. Kalau kita sadar kita hanya seorang perantau, tapi nggak pernah mikir pulang. Pulang seharusnya senang. Pulang seharusnya girang. Dan percaya? Saya tanya. Boleh saya tanya? Selepas pengajian di Kuba, kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang apa tidak? Senang. Kenapa senang? Mau pulang ketemu keluarga, bisa ngopi, ngumpul bareng kawan-kawan di rumah. Ibu-ibu saya bisa copot kerudung, ganti daster lagi di rumah. Betul kan? Kenapa? Orang pulang pasti senang. Lebaran, masyarakat Kota Sorong yang masih punya kampung pulang mudik. Yang pulang kampung senang apa tidak? Kenapa senang? Bentar, Guru, ini memang kalau pengajian di Kuba pada lemes-lemes dunia. Oh, belum makan? Belum pernah ngopi? Sama. Enggak, maksudnya begini, sebuah makalah itu pernah mengatakan majelis ilmu majelis yustajabu fihi du'a. Majelis ilmu yang kita dudukin ini majelis tempat diangkatnya doa. Masa iya sih kita lagi duduk di masjid di majelis yang tempat doa kita bakal dijawab sama Allah, malah pada lemes-lemes begini. Nabi sendiri ngomong, "Tuba man jalasa fi majelis ilmu." Sungguh beruntung kalian yang masih menyempatkan diri untuk duduk di majelis ilmu. Kenapa? Majelis ilmu ayraudhah min riyadil jannah. Majelis ilmu itu majelis taman-tamannya surga. Masa lagi duduk di taman surga pada lemes begini? Enggak ada kata Bapak penghuni surga pada lemes-lemes.
kita pulang kepada Allah. Pulang. Senang apa enggak? Senang. Apa sih yang bikin kita pulang kepada Allah itu berat? Macam-macam ganjil di hati kita ini. Dua diajarkan oleh orang tua saya, Rahmatul Abdur bin Zaid. Pertama yang bikin kita pulang kepada Allah jadi berat apa? Pertama, hubud dunia wa karahiyatul maut. Itu yang buat kita pulang kepada Allah. Kita terlalu cinta sama urusan dunia kok, sehingga timbul saat berpisah sampai mengakar dunia di hati kita. Timbul saat berpisah berat untuk meninggalkan dunia, maka percayalah pulang kepada Allah akan terasa berat. Karena memang ini permainan setan, Pak. Dunia ini permainan setan. Apapun pekerjaannya, kalau di hatinya sudah berakar urusan dunia, maka dia akan takut kehilangan. Betul. Seorang pejabat yang apabila ketika menjabat hatinya cinta sama jabatannya, maka dia akan takut kehilangan jabatannya. Maka yang terjadi apa? Kita lihat sebisa mungkin dia akan mempertahankan jabatannya. Kalau perlu sikut kanan kiri, sikut kanan kiri. Kalau perlu jilat atas injak bawah, jilat atas injak bawah. Menghalalkan segala cara pun dijalani, asal dia tetap nangkring di jabatannya. Betul. Seorang kaya, apabila kekayaannya sudah mengikat dan mengakar di hatinya, maka dia akan takut kehilangan hartanya. Maka yang terjadi apa akhirnya? Dia akan mencari terus kekayaannya, seolah-olah kekayaannya bisa sanggup menolongnya dari malaikat maut. Jangankan untuk hadir di majelis taklim, bahkan untuk sholat berjamaah pun masih mengeluarkan berbagai macam dalih. Kenapa? Cinta sama Allah. Bahkan seorang penceramah sekalipun yang ketika di dalam hatinya sudah cinta sama urusan dunia, maka percayalah dia akan takut kehilangan jamaah. Maka yang terjadi apa supaya jamaahnya tetap mengikutinya? Kalau perlu dibuat hukum sedemikian rupa, yang halal dibilang haram, yang haram pun dibilang samar-samar. Terjadi begitu? Terjadi. Baru keluar pondok pesantren lagi galak, Ustaz. Hukum judi apa, Ustaz? Haram. Jangan dikentengkan, Ustaz. Ini 100 juta rupiah. Oh iya, apa hukum judi, Ustaz? Haram. Ini saja. Apapun pekerjaannya, kalau di hatinya sudah terlanjur berkara urusan dunia, maka dia akan takut kehilangan. Maka pulang kepada Allah pasti terasa. Makanya ada satu riwayat baginda Rasulullah SAW pernah mendapat teguran keras dari malaikat Jibril alaihissalam. Yang konteks sesungguhnya teguran ini bukan untuk Nabi mah nggak perlu ditegur kok. Kenapa? Baginda Nabi seorang uswatun hasanah, nggak perlu baginda Nabi ditegur. Tapi teguran malaikat Jibril kepada baginda Nabi hakikatnya untuk kita umat Islam ini. Dan mengapa teguran malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Malaikat Jibril menegur baginda Nabi begini, ya Muhammad, isma sita fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, silakan kau berbuat sekehendak hatimu Muhammad. Kau mau ini boleh Muhammad, mau begitu juga boleh Muhammad. Mau begini silakan, mau begitu pun tafadhol Muhammad. Silakan berbuat sekehendak hatimu Muhammad. Tapi ingat baik-baik Muhammad, fa innaka mayyitun.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya teguran malaikat Jibril ini Pak, selaras dalam hadis baginda Nabi mengajarkan. Apa baginda Nabi bersabda, "Ad-dunya sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafirin." Dunia itu penjaranya untuk orang yang beriman, tapi surganya buat orang-orang kafir. Namanya hidup di penjara. Kita jangan bicara hidup di penjara. Dalam lingkungan kita saja, rumah Pak, RT, RW, ada aturan-aturan main yang harus kita taati. Betul-betul. Kamu wajib lapor 2 kali 24 jam. Itu aturan Pak. Jangan kalau urusan di penjara, sampai hidup di dunia pun aturan. Makanya saya sempat berdebat ketika ada kawan saya bilang Islam itu agama yang susah, Islam itu agama yang kaku, Islam itu agama yang terlalu banyak aturan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini salah, itu salah, susah. Islam nggak fleksibel. Saya bilang salah. Banyak dari kita masih memandang Islam lewat kacamata kuda. Padahal buat saya tidak ada agama yang paling mudah ini kecuali Islam. Teman saya protes, oke, Islam itu banyak larangan. Apa larangan Islam? Saya bilang, dalam Islam itu nggak ada larangan. Kalaupun ada cuma 1 larangan dalam Islam. Nggak banyak seperti yang kalian berkata. Larangan yang tidak boleh dalam Islam cuma 1. Apa itu? Yang dilarang sama Allah. Betul. Iya kan? Kalau nggak yang nggak dilarang kan nggak apa-apa. Ya itulah Soki, kata saya punya kawan. Larangannya Tuhan ini banyak Soki. Saya bilang nanti dulu, coba sebutin apa larangannya Allah yang banyak. Allah perasaan cuma nggak ada lain, yang cuma dilarang yang nggak boleh sama Allah saja. Ya yang nggak boleh itu banyak Soki. Apa? Dalam Islam nggak boleh minum khamr, minum arak, minum tuak. Kok gitu sih? Karena al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu biangnya kejahatan dalam Islam. Saya bilang, kata siapa orang Islam nggak boleh minum khamr, nggak boleh minum arak? Boleh orang Islam minum arak. Menurut saya kaget. Beneran Sofi? Beneran. Kata siapa orang Islam nggak boleh minum arak? Boleh. Tapi nanti di dalam surga, bukan di sorong. Betul nggak? Kan jelas dalam Al-Quran Pak disahkan bahwa sungai yang mengalir di dalam surga terdiri dari susu dan air. Pertanyaannya Pak, maukah kita menahan sebentar yang lebih dari 63 tahun saja kehidupan dunia ini demi kehidupan kita yang hakiki? Sedangkan sebuah makalah mengajarkan kepada kita wa mal ladzatu illa ba'da ta'am. Tidak ada yang namanya kenikmatan tanpa bersusah payah terlebih dahulu. Oh, begitu ya Sofi. Boleh orang Islam minum arak, tapi nanti di dalam surga, bukan di dunia. Tapi Sofi, dalam Islam ini nggak boleh main perempuan Sofi. Karena diperingatkan keras wala taqrabuz zina. Janganlah kalian dekat-dekat di zina. Deketin saja nggak boleh, apalagi nyemplung Sofi. Saya bilang abang salah artikannya. Justru Islam ini agama yang fitrah, memahami basic kebutuhan manusia. Laki-laki senang sama perempuan, perempuan senang sama laki-laki. Silakan kalian bergaul sebebas-bebasnya, tapi lewati dulu sebuah pintu yang bernama nikah. Betul? Inilah yang membedakan antara manusia dan hewan. Apa? Nikah.
Silakan, ini fitrahnya manusia, Pak. Makanya dalam Islam jangankan umatnya, penceramahnya boleh nikah juga. Benar-benar ini fitrah, Pak. Saya kalau penceramah nggak boleh nikah, saya jadi mundur, Pak, jadi ceramah. Benar-benar ini fitrah kok. Dicontohkan langsung oleh Allah apa? Penciptaan Adam dan Hawa. Betul. Nabi Adam diciptakan sama Siti Hawa. Adam diciptakan sama Hawa. Bukan Adam sama Bambang. Apalagi Adam sama Agus. Ngaco namanya, Pak. Ini makanya perbaiki kacamata kita dalam melihat Islam. Malah saya bilang, Bang, jangankan dalam kehidupan dunia akhirat, Islam mengatur. Islam ini agama aturan, bukan agama larangan. Coba lihat, dalam aturan Islam jangankan soal kehidupan dunia akhirat, sampai pakai peci saja kita diatur sama agama. Tidak ada agama-agama lain yang mengatur penggunaan topi kecuali Islam. Silahkan buka sejarah. Kita Islam peci diatur. Coba, mau kondangan, mau pengajian, mau hadir di majlis, pecinya lurus gini. Mau ceramah, pecinya lurus. Kenapa? Supaya timbul mahabbah, rasa suka orang melihat. Ada wibawa di dalamnya ketika peci lurus. Betul? Tapi begitu masuk masjid Kuba, mau sholat berjamaah, angkat sedikit. Tuh, diatur. Kenapa? Bagian dari sujud. Benar? Cicilan belum kebayar. Coba lihat dalam Islam, apa kurangnya Islam? Nggak usah kita bicara yang muluk-muluk soal aturan, Pak. Sampai pakai peci saja kita diatur. Tapi kan ada perbedaan-perbedaan di dalamnya. Perbedaan yang terjadi dalam tubuh Islam itu rahmah. Ini kan hadis Nabi. Selama tidak untuk berpecah belah. Betul-betul. Ini sekarang perbedaan yang membuat kita terpecah belah, Pak. Yang kunut sama yang nggak kunut nggak berhubungan. Apa model itu, Pak? Kita lupa baginda Nabi diutus ke dunia sebagai rahmatan lil alamin. Kalau saya boleh jadikan benda, maaf saya, kalau boleh saya jadikan benda yang namanya rahmatan lil alamin itu satu lingkaran besar, Pak. Di mana yang namanya lingkaran kan tidak bersudut, betul-betul. Ada lingkaran bersudut? Ada lingkaran yang bersudut? Tidak ada. Lalu kenapa kita mesti mengkotak-kotakan diri kita? Saya sholat subuh pakai kunut. Tapi ketika saya sholat subuh di masjid yang nggak pakai kunut, maka saya sebagai makmum wajib ikutin imam. Nggak perlu saya pakai kunut. Apa mentang-mentang saya pakai kunut, imam nggak pakai kunut, begitu imam langsung sujud, saya imam salah, Mam. Jangan, karena semua punya ilmu. Pun sebaliknya, saya sholat subuh nggak pakai kunut biasanya. Tapi ketika saya sholat di masjid yang ada kunutnya, maka saya juga wajib ikutin imam, makmum ikutin imam. Maka saya cukup angkat tangan, aminkan doa kunut. Kenapa? Karena keyakinan saya doa itu akan kembali kepada yang mengaminkan. Betul? Kan doa kunut juga cakep, Pak. Apa doa kunut kalau kita berarti Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah kami hidayah sebagaimana Engkau berikan hidayah kepada orang-orang sebelum kami, ya Allah. Kan cakep beritakan hidayah kepada Allah. Cukup angkat tangan, amin. Lah kok susah bener, banyak dari kita sekarang ini fanatisme organisasi, fanatisme agama
Memangnya Saudi punya salah apa? Ya nggak ada salah si Saudi itu, makanya dia bukan dari Papua Barat Daya. Nggak boleh begini itu bang. Memangnya Nabi lahir di Abekura. Kitanya harus bijaksana biar keluar dari pantat ayam. Kalau memang telur ambil, biar keluar dari pantat orang kaya. Kalau kuning lari. Jangan lihat siapa yang ngeluarin, lihat apa yang dikeluarin. Baginda Nabi mengajarkan unsur ma'ola wala tansur manqola. Lihat apa yang dikeluarkan, jangan lihat siapa yang mengeluarkan. Ini membuat kita sekarang sering terpecah belah. Saya makin bingung. Bingung apa? Kalau yang kunut sah, yang tidak kunut sah. Lalu yang tidak sah, yang macam mana sih? Yang tidak sah, yang tidak sholat subuh. Kan sesimpel itu loh Islam. Bukankah baginda Nabi mengajarkan apa? Yasiru wala tu'asiru. Kalau bisa yang mudah, kenapa kita masih cari yang sulit? Basyiru wala tunafiru. Kalau bisa digembirain, kenapa masih kita takut-takutin? Ini haram, itu haram, ini nggak boleh, itu bid'ah. Kullu bid'atin dolalatin finnar. Semua yang jelek-jelek ada di neraka. Mudah sekali kita masukin orang ke neraka. Memang yang di neraka ada di tangan bapak kita. Jangan. Ya, dari manapun kita berada, dimanapun kita berada, selama akidahnya sama, itulah saudara kita. Kalau kita perbesar soal perbedaan itu nanti cuma sebatas tempat wilayah dakwah antara imam mazhab satu dengan lain. Ini kan guru dan murid pak, kan guru dan murid ajarannya pasti ketemu, betul. Lalu kenapa berbeda? Karena wilayah dakwahnya yang berbeda. Ini yang harus kita pahami, ya. Contoh, ini yang terjadi di setiap Ramadan. Ada saya punya saudara nanya, oke, ada apa bang? Islam itu kan lahir di tanah Arab, ya. Di Arab sendiri nggak ada yang namanya imsakiyah. Lalu kenapa kita mesti pakai imsak? Oh, saya bilang begini bang. Yang tidak menggunakan imsakiyah itu mazhab Imam Malik, di mana dalam Imam Malik mengajarkan, ya, di mana Imam Malik dalam berdakwahnya itu di Jazirah Arab, Saudi Arabia, Irak, Iran, Palestina, itu masuk Imam Malik. Ya. Di mana saya bilang orang Jazirah Arab untuk ibadah itu lebih tertib. Bagaimana Saudi? Kalau mereka selesai makan sahur, berbondong-bondong berangkat ke masjid. Nanti Bapak Ibu mudah-mudahan kita dikasih rezeki untuk umrah Ramadan. Amin. Nanti Ibu Bapak bakal saksikan sendiri, orang Arab itu tertib. Habis makan sahur sudah langsung turun ke masjid. Di masjid ada yang baca Quran, ada yang tahajud, ada yang zikir, ada yang ngobrol di halaman, ada yang baring rokok, baring ngopi. Jadi begitu mau azan, mau masuk azan, nggak perlu ngumumin. Kenapa? Masjid sudah ramai, langsung azan. Sedangkan yang menggunakan imsakiyah itu mazhab Imam Syafi'i, di mana murid-murid Imam Syafi'i dalam berdakwah ini Jazirah Asia, Indonesia dari Sabang sampai Merauke, masuk ke Singapura, masuk ke Malaysia, masuk ke Brunei sampai ke Vietnam. Itu Jazirah Asia. Di mana orang Asia, nggak usah lagi bicara orang Asia kepanjangan, di mana di Sorong ini kita orang Sorong suka nyepelin ibadah. Apa buktinya Saudi kita nyepelin ibadah? 3 menit mau azan baru ngadu kopi pak. Ayo, bener apa bener? Nah, ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i prihatin, berpikiran
daripada lagi enak-enak minum kopi kedengaran azan, puasanya batal. Lebih baik dibikin imsakiyah. Jadi gak ada bedanya Pak. Sama kayak NU dan Muhammadiyah. Antara Mbah Hasyim Asy'ari dengan Mbah Ahmad Dahlan itu kan satu guru. Di mana ngajinya? Syekhona Khalil Bangkalan. Lalu kenapa metodenya dakwah berbeda? Karena wilayah dakwahnya yang berbeda. Mbah Hasyim Asy'ari dalam mendirikan NU Nahdlatul Ulama dakwah di daerah Jawa Timur, tepatnya Tebu Ireng. Di mana saat era-era Mbah Hasyim, Tebu Ireng itu jahiliyah total. Kalau dalam istilah Jawa, Tebu Ireng dulu molimo, madat, madot, mendem, main, maling. Semua kemaksiatan ada di Tebu Ireng. Mbah Hasyim mengenalkan Nahdlatul Ulama berdasarkan syariat, makanya agak ribet. Habis sholat, zikir, dosa kita udah terlalu banyak. Subuh pakai kunut, karena dosa kita udah kebanyakan. Nanti juga sholat pakai kunut, kita tambah amalnya supaya pahala kita lebih banyak. Tuh, makanya syariat yang ditegakkan. Pun Mbah Ahmad Dahlan dalam berdakwah itu di daerah Yogyakarta, Jawa Tengah, di mana kita semua tahu daerah Yogyakarta itu kultur keraton. Keraton bahasa sekarang bilang orang kaya. Di mana jangankan di Jogja, sampai di Sorong ini orang kaya nggak mau susah. Betul. Makanya dakwahnya diringankan oleh Mbah Ahmad Dahlan supaya keterima. Sudah subuh nggak usah pakai kunut, nanti subuh nggak pakai kunut kok. Sudahlah, habis sholat nggak perlu zikir, nggak perlu tahlil. Yang penting tanamkan di hati kita sesuai hadis Nabi. Jadidu imanakum biqaulin la ilaha illallah. Udah perbanyak saja kalimat tauhid. Tapi lihat kebijaksanaan dua guru besar ini. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari silaturahmi ke Mbah Ahmad Dahlan ke Muhammadiyah Yogyakarta, ditampuk jadi imam sholat subuh, Mbah Hasyim Asy'ari tidak menggunakan kunut saat sholat subuh. Pun ketika Mbah Ahmad Dahlan membayar silaturahmi datang ke Tebu Ireng, sholat subuh pakai kunut. Jadi bijaksana, nggak ada saya lebih hebat dari kamu. Ini yang membuat kita sekarang perbedaan kita perbesar, karena kita memahami satu hadis, satu ayat secara tekstual, bukan secara ilmu. Contoh, boleh dikasih contoh? Kita ngaji jam berapa nih? Sampai jam 12. Contoh, ya. Ada sebuah hadis baginda Nabi, ada sebuah riwayat menceritakan bahwa ketika baginda Nabi menjadi imam, sebelum beliau takbiratul ihram, beliau selalu menoleh ke jamaah seraya bersabda, lurus dan rapatkan saf salat. Kenapa? Fa inna taswiyata subuh min tamam salat. Karena lurus dan rapat saf salat bagian dari kesempurnaan salat itu sendiri. Ini hadis dalam mustalah hukumnya sahih. Sakta sohah mencatat semuanya hadis, dan redaksinya pun sama, nggak ada perbedaan. Ada beberapa hadis yang redaksinya saja berbeda, tapi di hadis ini sakta sohah semua sama. Baik. Artinya kalau hadis sahih kan boleh berarti kita amali, betul. Pertanyaan saya, apakah dalam hadis ini baginda Nabi menjelaskan bagaimana cara meluruskan dan merapatkan saf salat? Dijelaskan nggak dalam hadis ini? Enggak. Apa terus kita pakai logika kita, Pak? Yang penting kita lurusin aja sama saf salat, kita rapat-rapat. Enggak begitu cara hukum. Makanya hukum Ahlus Sunnah wal Jamaah sandarannya 4: Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ya. Kenapa? Karena apa yang tidak ditemukan atau sama
hadis lain. Ini kita nggak bisa mengambil ijtihad sendiri Pak. Nabi nggak menjelaskan di sini. Ya sudah kita meluruskan sholatnya, yang penting lurus saja. Nggak begitu. Makanya diambil dari ijma. Kenapa ijma kita ambil? Karena para ulama-ulama kita, beliau-beliau hafal puluhan ribu hadis. Imam Syafi'i kurang lebih 75 ribu hadis secara utuh. Imam Malik 125 ribu hadis. Kita berapa hadis Pak? Imam Ghazali 250 ribu hadis, baik yang sahih maupun yang sahih. Kita baru hijrah sebulan udah berani nyala-nyalain amalia guru dan orang tua. Ini yang bahaya Pak. Makanya ketika kita tidak temu dan kita tidak tahu bagaimana cara meluruskan sholat dan sholat, kita nggak hafal ribuan hadis macam ulama kita. Kita ambil enaknya Pak, apa? Cari dalam fikih. Dalam fikih dijelaskan bagaimana cara meluruskan sholat. Dijelaskan dalam fikih, diambil dalam hadis-hadis lain yang beliau hafal. Cara meluruskan sholat itu berpatokan pada tumit, bukan ujung kaki. Kenapa? Karena kalau patokan ujung kaki nggak bakal lurus Pak. Oh begitu? Karena kaki kita beda-beda. Ada yang ukuran 39, 40, 41, 43, betul? Tapi kalau berpatokan pada tumit, nggak ada tumit yang memanjang Pak. Mau anak umur 5 tahun, mau orang usia 50 tahun, tumitnya sama. Makanya tengok ketika sholat berpatokan pada tumit, pasti lurus. Tuh. Lalu cara merapatkannya bagaimana Sogi? Apakah main desek-desekan saja yang penting rapat? Mungkin kalau di Nabawi dan Masjidil Haram. Emang apa yang terjadi di sana Sogi? Orang-orang yang di dua masjid ini berlomba-lomba untuk dapat sop yang terdepan. Makanya kalau Bapak Ibu pernah umroh, melihat sendiri untuk bisa dapat sholat 1 sampai 10, sholatnya nggak bakal nyaman. Takbiratul ihram nggak bisa begini, kita mesti begini. Kenapa? Sempit. Sholat itu padat, rapat. Tahiyat akhir namanya kita di Kuba ini bisa enak nyantai, di sana nggak bisa. Duduknya seperti duduk tahiyat kedua. Mungkin bisa rapat kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau diubah hal itu kita jalani, lega banget, kosong dari jamaah. Lalu bagaimana cara merapatkan sholat? Diatur lagi dalam fikih. Cara merapatkan sholat dalam fikih, bertemunya dua pundak bukan dua kaki. Kok bisa begitu? Dengan pertimbangan nih dalam fikih bijaksananya kalau kita pakai fikih. Pundak itu nggak ada saraf Pak. Orang lagi sholat kesenggol pundak juga akan marah. Betul. Tapi kaki itu puncak saraf, pusat saraf. Kalau ada yang deketin beberapa kaki bakal nari. Nah kalau patokannya kaki, lama-lama sholatnya lebar. Nih deketin, kita beli, kita tarik kaki. Ini mau ngikutin video terus lagi, naik lagi. Ini loh pentingnya kita pakai ilmu, bukan cuma apa namanya mengambil hukum Quran dan hadis berdasarkan logika, cuma tekstual semata. Makanya saya sering bilang, mumpung di Sorong ini masih banyak ulama-ulama yang sangat kebutuhannya ini mutawatir, satu menyambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang wajib kita berburu pakai berilmu pakai guru Syogi. Tuan Syekh Abu Yazid Al-Bastami sendiri mengajarkan orang yang belajar agama nggak pakai guru, fasyaiquhu syaitan.
akhirnya kita nyari jalan pintas. Apa? Ngajinya sama Mbah Google, belajar agamanya sama Ustazah YouTube. Kalau itu yang terjadi di Sorong ini, maka jangan salahkan orang Sorong sekarang ini banyak tahu tapi tidak tahu banyak. Banyak tahu Pak, soal ini tahu, soal ini tahu, soal ini tahu, konfrontir. Saya juga katanya. Pernah ada kejadian. Boleh saya cerita sedikit ya? Ketika kami melakukan pewakafan di daerah Provinsi Kalimantan Barat, waktu itu di kota Pontianak. Lepas acara itu habis zuhur, selesai menjelang asar, saya sholat asar berjamaah. Tapi sholat asar setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini memang kebiasaan saja Pak, karena saya lihat orang tua, saya lihat guru-guru saya. Habis salam itu usap muka, saya ajak teman-teman masjid mufasaah bersalam-salam. Selesai, walaupun cuma sebatas salaman itu nggak sampai nyebrang-nyebrang, nggak, cuma yang ada di sekitar saja. Rupanya ada dua orang di sebelah sop saya, satu sop sebelahnya, melihatin saya mufasaah. Saya lihat, jadi orang melihatin saya. Saya tanya, Pak, kenapa melihatin saya Pak? Dia bilang, antum usap muka ya? Iya Pak. Kan tidak diajarin Nabi. Ya, tidak apa-apa. Kan berarti beda. Ya biarin. Biarin bagaimana? Ente itu penceramah melakukan bid'ah. Muka saya loh Pak. Yang bid'ah itu kalau salah saya usap muka abang. Itu bid'ah betul. Nabi yang ngajarin memang. Dan ini yang saya usap muka saya. Itu yang pertama sih. Tapi saya jelasin, Pak, saya bilang, saya ini usap muka setelah salam kedua. Artinya bukan bagian dari sholat. Kan gerakan sholat itu diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Saya setelah salam kedua baru usap muka. Dan dalam fikih yang diajarin guru saya, salam kedua dalam sholat itu hukumnya apa? Sunnah. Artinya bukan bagian sholat. Kalau saya lagi tahiyat terus saya usap muka nggak ada masalah apa-apa, itu haram. Kenapa? Bagian sholat belum selesai. Ini saya udah selesai Pak, saya bilang. Kalau orang udah selesai, jangankan cuma usap muka, mau joget TikTok juga biarin. Cuma itu bab kepantesan aja ini Maya, bab kepantesan saja. Saya bilang. Lalu Bapak bilang, mufasahan Nabi gak ngajarin. Kata siapa? Ini merupakan satu sunnah. Dalam hadis itu baginda Nabi mengajarkan ketika dua orang muslim bertemu lalu bermufasahah, bersalaman, kulit bertemu kulit, selama masih bersalaman itu Allah sedang gugurkan dosa di antara keduanya. Masa kita diampuni dosa kita gugur, kita tidak senang. Oh begitu ya. Iya. Kalau habis salam saya usap muka Bapak, ini yang tadi ajarin Nabi. Saya usap muka saya bilang. Jadi banyak sekali kita cuma mengambil hukum ini berdasarkan tekstual, sama kayak begini. Kemarin kejadian Rabiul Awal, peringatan Isra Mi'raj. Ada salah seorang saudara kita tanya, oke, ada apa? Kamu ini kok senang banget peringatan Maulid sih? Bid'ah, Nabi sendiri nggak ngajarin kita peringatan Maulid. Kan peringatan Maulid Nabi itu kan sekaligus melahirkan kematian beliau. Berarti kamu sama saja bersukacita atas kematian beliau. Saya bilang, pertama, yang saya peringatin Maulid bukan haul. Dan nggak ada Nabi haul, karena Nabi selalu ada di tengah-tengah kita. Yang kedua, saya peringatin Maulid karena saya cinta sama Nabi, mengharapkan syafaat dan pertolongan nanti di yaumul mahsyar. Jadi siapa bilang Nabi ini nggak memperingati Maulid? Memang Nabi peringatin Maulid. Kapan? Setiap hari Senin Nabi melakukan puasa sunnah.
Ditanya, ya Rasul, kenapa puasa Senin? Pertama, hari apa awal hari. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Allah karena saya dilahirkan saat hari Senin. Jadi siapa bilang bid'ah Bang Maulid? Nabi melakukan sendiri kok. Makanya dalam orang Jawa, ada orang Jawa di sini. Ada. Makanya di Jawa tuh ada yang namanya puasa uton, puasain hari lahir. Itu nggak bid'ah, apa ini mah sunnah. Cuman kan lahirnya kita beda sama Nabi. Umpama saya lahir hari Ahad, saya bersyukur dilahirkan hari Ahad, saya mau puasain hari lahir saya. Ini masuk kategori sunnah. Oh gitu ya. Jadi jangan gampang mentamsilkan, tapi kan nggak ada dalil pasti. Oh baik, kalau mau tanya dalil sekarang saya tanya sama jamaah masjid Kuba. Boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Bapak-bapak saya ini sudah berkeluarga, cinta nggak sama istrinya? Ya, ragu. Bu, ibu cinta nggak sama suami? Suami cinta nggak sama istri? Yakin? Betul? Apa dalilnya? Saya tanya apa dalilnya? Bapak ibu bisa ngomong, ibu bapak bisa ngomong cinta sama pasangan hidupnya. Apa dalilnya? Kalau untuk cinta ke pasangan kita saja kita tidak perlu berdalil, masa untuk cinta kepada Nabi kita harus pakai dalil, Pak? Pasangan kita ini nggak akan bisa kalau kita sampai nanti di yaumul mahsyar, Pak. Mereka cinta sama kita urusan dunia. Baginda Nabi dari dunia sampai akhirat beliau bela kita. Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kita. Masa untuk cinta Nabi kita harus berdalil? Hanya keimanan kita sebagai muslim sesungguhnya di hadapan Allah. Saya tanya bapak cinta sama istri dalilnya apa, nggak bisa jawab. Kenapa untuk cinta sama Nabi kita harus jawab dalil? Karena sudah keimanan kita. Perbedaan itu membawa rahmat selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Kenapa perbedaan-perbedaan itu terjadi? Karena itu hubbu dunia wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta sama urusan dunia ini, sehingga timbul saat berpisah, akhirnya kita jadi takut untuk pulang kepada Allah. Yang pertama ya. Yang kedua terakhir yang menyebabkan kita pulang kepada Allah itu berat apa Pak? Yang kedua, karena nggak punya bekal. Betul betul. Nggak punya bekal, paksa berangkat pulang. Sampai tujuan belum tentu, sengsara di tengah jalan terlihat. Saya cuma punya uang 100.000 rupiah. Berangkat dari Sorong pulang ke Jakarta dengan bawa duit 100.000 rupiah. Kira-kira bisa sampai atau tidak? Bisa sampai atau tidak? Paling sampai pelaku udah jadi gembel saya. Kenapa? Lu nggak punya bekal berangkat. Betul. Lalu apa bedanya sama kita punya kawan di sini Pak? Sudah tahu nggak pernah sholat, mati. Berani amat. Tumben nggak sholat mati, nggak kan berani namanya. Kita lupa awal ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Amal yang pertama kali nanti ditanya di hadapan Allah, sholat kita dulu. Setelah sholat kita selesai, Allah akan tanya selanjutnya. Apalagi nanti ketika kondisi di yaumil hisab, Allahu Akbar, saya nggak bisa bayangkan. Baginda Nabi sendiri yang memberikan bocoran kepada kita. Apa? Dalam hadis beliau, sungguh tidak akan bergeser seorang kaki manusia di hadapan Allah sebelum berhasil menjawab 4 pertanyaan ini. Pertama, kau gunakan apa masa muda? Yang kedua, kau dapat dari mana ilmu?
Yang ketiga, kau pakai apa umurmu? Dan yang keempat, kau dapat dari mana hartamu, kau keluarkan kemana hartamu. Dari sekian banyak pertanyaan dirangkum jadi 4: soal umur, masa muda, ilmu, dan harta. Dari 4 ini ternyata cuma 2 saja yang paling berat jawabannya. Apa? Harta. Dari mana kau dapat, kemana kau habiskan harta itu? Kok bisa begitu Syekh? Karena Allah berjamin wa yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan hanya menyukai yang indah. Jadi tidak ada kalau awalnya haram ke belakangnya bisa halal. Enggak ada. Tapi kalau depannya halal ke belakangnya kemungkinan bisa haram. Kenapa? Dari cara penggunaan kita mengeluarkan harta itu sendiri. Bahkan yang lebih dahsyat, betapa Al-Quran itu merupakan buku panduan untuk kita manusia. Betul-betul. Tapi kita sekarang nggak mau lagi baca Al-Quran, kita lebih senang bukan handphone kita, Pak. Padahal Al-Quran itu buku pedoman kita, Pak. Contekan kita manusia. Mau cari apapun ada dalam Al-Quran. Nah, sayang, jangan lari-larian, nanti jatuh, sayang, jangan lari-larian, iya, kakak dia yang di belakang minta tolong kasih tahu ya, jangan lari-larian. Dalam Al-Quran itu mulai dari penciptaan manusia, ya, dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, sampai nanti kondisi kita di surga dan neraka, semuanya ada dalam Al-Quran. Lalu kita tinggal ngikutin aja, Pak. GPS sudah jelas Al-Quran, tak? Lalu kita pakai nyari GPS pakai Google lagi sih, Google Map. Dalam kehidupan ini kita mesti browsing ke internet. Al-Quran sudah ada semuanya apa yang kita cari. Bahkan yang terhebat ya, Pak. Dalam Al-Quran itu diceritakan tentang kondisi nanti kita saat mengalami yang namanya sakaratul maut. Dan sakaratul maut itu pasti. Betul. Sakaratul maut itu pasti. Dan dijelaskan dalam Al-Quran, diceritakan dalam Al-Quran bahwa nanti ketika kita sedang mengalami sakaratul maut, saya, ibu, bapak, abang, adik-adik saya, ketika sedang mengalami sakaratul maut, ternyata roh kita berdoa untuk yang terakhir kali kepada Allah. Roh kita masih berdoa untuk yang terakhir kali. Tapi sayang, doa yang terakhir kita Allah nggak kasih kabulkan. Memang apa doa kita ketika saat sakaratul maut? Dijelaskan dalam sakaratul maut dalam Al-Quran, doa kita kepada Allah ketika sakaratul maut, lagi ngap-ngapan kita, lagi kepayahan kita. Apa doa kita? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau bisa tunda sebentar kematian saya ini, ya Allah, tunda sebentar. Payah kami sedang mengalami sakaratul maut ini, ya Allah, tunda sebentar, ya Allah, tunda. Kalau Engkau mengabulkan doaku saat ini, ya Allah, sungguh ditegaskan dalam Al-Quran, fa'asaddaqa, saya akan bersedekah yang banyak, wa akum minas shalihin, dan saya akan jadi orang yang paling baik yang pernah ada di seorang ini, ya Allah. Bapak Ibu, kenapa dalam Al-Quran nggak disebut soal sholat? Padahal tadi saya baru sebut amal yang pertama kali ditanya sama Allah apa? Sholat. Tapi kenapa dalam Al-Quran nggak dijelaskan saya akan
sepanjang waktu ya Allah, enggak. Atau pahala yang paling dahsyat dalam dunia ini selain berbakti kepada orang tua, apa pahala yang paling dahsyat? Haji. Pahala haji mabrur itu laisa jazaa'un illal jannah. Tidak ada pahala haji mabrur balasannya kecuali langsung dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab, enggak pakai ditanya-tanya. Tapi kenapa dalam Al-Quran saya akan pergi ke tanah suci setiap tahun untuk berhaji ya Rabb? Enggak. Justru kalimat yang sepele, Pak. Fa'asoddaqo, saya akan bersedekah yang banyak. Wa aku minas sholihin, dan saya akan jadi orang yang paling baik yang pernah ada di sorong ini. Kita lihat, kenapa sih sedekah? Ini kan kalimat sepele sekali buat kita sekali. Kita semua mampu melakukannya, tapi nggak yakin dalam menjalankan. Karena diceritakan oleh guru saya, dijelaskan oleh guru saya, Ilmu Karam Sayyid Ali Baswedan. Ali bukan Anis, Ali. Kita salah persepsi lagi, Ali. Dijelaskan oleh beliau dari kehebatan sedekah yang kita keluarkan. Ya, sedekah itu yang seperti umum dan kita tahu, memberkahkan harta, betul-betul, menyembuhkan penyakit, memperpanjang usia, menambah kawan, betul kan? Tapi yang paling hebat dari sedekah itu apa, Pak? Meringankan rasa sakit sakaratul maut. Allahu Akbar. Pernah kita belum membaca tentang sakaratul maut? Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang merasakan payahnya sakaratul maut, apa kata beliau? Israel, begini berat dahsyatnya sakaratul maut Israel. Diceritakan oleh dari riwayat hadis Sayyidatuna Aisyah, ketika baginda Nabi mengalami sakaratul maut sampai keluar keringat dari dahi beliau yang mulia sebesar biji jagung. Baginda Nabi berteriak, bukan berteriak, beliau bergumam, berdiri. Betapa sakit sakaratul maut ini, hai Israel. Israel, apakah kau selalu mencabut nyawa manusia seperti ini sakitnya Israel? Apa kata malaikat Israel? Ya Muhammad, sungguh engkau adalah manusia yang paling halus yang saya pernah angkat nyawanya di hadapan. Allahumma sholli ala sayyidina. Baginda Nabi mendengar jawaban tersebut, apa kata beliau? Kalau memang saya segini sakitnya ya Israel, diangkat saat roh berpisah dari jasad, saya berdoa ya Rob, timpakan rasa sakit sakaratul umatku untuk saya hari ini ya Rob. Timpakan semua rasa sakit sakaratul maut ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada Pak seorang pemimpin pun yang ketika saat akhir-akhirnya sakaratul maut berdoa kepada Allah untuk menimpakan rasa sakit umatnya kepada beliau saat itu. Kalau kita lihat berapa banyak orang tua kita meninggal dunia, meninggalnya macam orang tidur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena Allah kabulkan doa. Tapi berapa banyak kita punya kawan yang cara meninggalnya pun na'udzubillah cuma na'udzubillah, laksana mencabut singkong dari tanahnya. Yang ketika batang singkongnya berhasil tercabut, tanahnya terburai kemana-mana. Na'udzubillah itu na'udzubillah. Apa yang sudah kita persiapkan nanti? Seberapa dalamnya kita sama baginda Nabi? Apa yang sudah kita persiapkan diri kita untuk menghadapi sakaratul maut kita nanti? Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar memperbanyak usia kita, memperbanyak amalia kita, karena baginda Nabi sudah mengingatkan, perbaikilah persiapkan bekal kalian, karena sesungguhnya perjalanan ini amat sangat baik. Inna safar mubahid,
karena perjalanan kita amat sangat jauh dari alam ruh pindah ke alam rahim, pindah ke alam dunia, pindah lagi ke alam barzakh, pindah lagi ke yaumil mahsyar, pindah lagi ke yaumil hisab, masih pindah lagi ke yaumil mizan, pindah lagi kita ke yaumil sirat. Iya, kalau sungguh kita masuk ke dalam surga, tapi kalau kita mampir dulu di dalam neraka, makanya itu finalnya itu nanti di yaumil mizan. Yaumil mizan itu saat wisuda. Nah, gampangnya itu yaumil mizan. Dijelaskan dalam surah Waqiah, wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Apabila mereka menerima rapot dengan tangan kanannya nanti, Allahu Akbar. Dijelaskan oleh orang tua saya, ketika kita menerima rapot dari tangan kanan, maka kita masuk golongan orang-orang baik. Amin. Dan ketika kita menerima rapotnya tangan kanan, berserulah Allah dari arasnya kepada kita apa? Salamun qaulan mir rabbir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allah mengirimkan salam kita, keselamatan atasnya dari Tuhan pencipta alam semesta. Kita dapat salam dari pacar kita dulu, Pak. Nggak bisa tidur. Kita dapat salam dari Pak Bupati. Bangganya luar biasa. Tapi bisa kita ungkapkan ketika Allah yang memberi salam kepada kita saat kita menerima tangan kanan. Makanya malam hari ini dalam rangka memperbanyak amalia kita ada. Malam hari ini kami dari Yayasan Kampung Zikir Madani membawakan ke hadapan Bapak Ibu investasi dunia akhirat yang paling menguntungkan. Selama ini orang hanya menawarkan kepada bapak-bapak saya investasi dunia. Saya malam ini tawarkan investasi dunia akhirat yang paling menguntungkan, bukan yang menguntungkan, paling menguntungkan. Bahkan kalau saya boleh ambil istilah Quran, investasi malam hari ini sebagai tijaratan dan tabu, perniagaan yang tidak pernah merugi. Apa itu Syuki? Wakaf pondok pesantren. Memang keuntungan dunianya apa Syuki? Keuntungan dunianya Allah akan berkahkan harta kita. Pasti itu Syuki? Pasti Pak. Siapa yang menjamin? Allah yang menjamin. Apa jaminannya Syuki? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah laksana diberikan satu biji. Yang ketiga biji itu ditanam Allah jadikan menjadi 7 cabang baru yang di tiap cabangnya Allah berikan 100 biji baru lagi. Bahkan ditegaskan oleh Allah lewat stempel beliau di akhir surat apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambahkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Oh, begitu ya Syekh. Jadi jaminannya Allah Pak langsung memberikan. Ya sudah Syekh. Lalu keuntungan akhiratnya apa Syekh? Nah, keuntungan akhiratnya jauh lebih hebat. Apa itu? Apapun yang amalia para santri kami lakukan, Bapak Ibu bagian semua pahala. Santri pesantren sholat jamaah 5 kali dalam sehari. Betul? Santri kami menghidupkan sholat berjamaah di pesantren 5 waktu. Kita di Sorong ini, di pasar sentral ini, sholat berjamaahnya kalau ada waktu. Beda dikit bagi Tuhan. Kalau santri sholat berjamaah 5 waktu, kalau kita sholat berjamaah kalau ada waktu. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika nanti di yaumil hisab, amal kita kurang, tahu-tahu masuk saldo rekening sholat berjamaah, jing. Kenapa? Karena para santri yang Bapak Ibu bantu itu mereka menghidupkan sholat berjamaah.
Bapak Ibu, mungkin di usia kita sekarang menghafal Al-Quran bukan sesuatu yang mudah, betul-betul. Saya bilang nggak bisa, sudah tidak mudah saja. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, ketika nanti para santri kami mereka selesai menghafalkan Al-Qurannya, Allahu Akbar, ketika nanti di yaumil mizan, Bapak Ibu nggak perlu kaget, akan didatangi 2 orang malaikat membawakan mahkota dari cahaya yang terang. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah menjadi keluarga Allah. Siapa keluarga Allah? Mereka yang mampu menghafal dan menjaga hafalan Al-Quran. Saya kan nggak hafal sih, para santrinya yang menghafal. Syuki, masa iya sih amalia Islam sebegitu mudahnya? Kan kita nggak tahu ya, kalau mau tahu timbangan pahala kita apa dosa kita, saatnya cuma satu, mati dulu. Betul. Kok begitu mudahnya sih Syuki? Kamu tahu dari mana Syuki? Saya tahu diajarkan oleh guru saya di Fakhruddin Al-Bantani. Beliau menukil satu hadis Nabi. Jadi ini jaminannya Nabi. Kalau yang pertama jaminannya Allah. Kalau yang kedua ini jaminannya Nabi. Karena Nabi sendiri yang mengajarkan, sungguh orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Bahkan dalam redaksi dari riwayat Ibnu Majah ada tambahan sedikit. Apa? Wa ajmal. Bahkan lebih baik orang yang melakukan orang-orang yang membantu daripada orang yang melakukan ibadah itu sendiri. Kok begitu? Karena dari keberkahan wakaf Bapak Ibu, para santrinya bisa terus melanjutkan sekolah agama. Karena wakaf Bapak Ibu, para santri nanti pulang ke kampung halamannya mendidik nilai-nilai agama di kampung halamannya masing-masing. Makanya dalam redaksi Ibnu Majah, wa ajmal, bahkan lebih baik dari orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Oh gitu ya Syuri, ya sudah. Insya Allah kami jamaah Kuba mau kok ikut berwakaf, insya Allah. Cuma ada sedikit masalah ya Syuri. Apa? Kami nggak punya duit. Oh tenang Pak, jangan jadikan sebagai masalah utama. Jangan jadikan uang itu sebagai masalah utama. Ya kalau kami nggak punya duit, bagaimana kami bisa bantu Syuki? 2 alasannya Pak. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Pertama, yang nggak punya duit itu kan kita. Allah Maha Pemberi rezeki. Ini dulu nih yang kita tanamin Pak. Saya mau menanamkan ini dulu kepada kita orang Islam, kepada diri saya. Yang nggak punya duit kita, Allah Maha Pemberi rezeki. Dan percayalah Pak, kalau apa-apa dalam melakukan amal harus berpatokan pada duit, insya Allah kita nggak akan pernah berani untuk memberi banyak. Nggak percaya? Ini saya kasih contoh. Ketika sholat Jumat, orang-orang di pasar sentral kan pada sholat Jumat yang laki-laki. Sholat atau tidak? Sholat atau tidak? Alhamdulillah sholat yang sholat. Iya yang sebelah, yang kagak mah gitu Pak. Baik, masuklah kita ke masjid. Biasanya kalau di Jakarta sebelum khotib naik ke mimbar ada kotak infak Pak. Sama nggak sih? Alhamdulillah kalau sama, alhamdulillah. Kita sadar masuk ke masjid kita bawa duit warung. Ada 150, 10, 20, 10, 5.000, 2.000. Berapa yang dimasukin ke kotak? Dan itu aja masalah. Nah makanya malam hari ini kami cuma ingin mengajak Bapak Ibu yang nggak punya duit kita, Allah Maha Pemberi rezeki. Lalu yang kedua, justru malam ini kami ingin mengajak Bapak Ibu membuktikan sendiri, bukan cuma diri saya yang membuktikan, Bapak Ibu juga akan membuktikan. Buktikan dengan diri sendiri. Apa? Janjinya baginda Rasulullah SAW. Karena baginda Nabi sendiri yang menjaga. Apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu berasal dari niat dan sungguh Allah pasti memberikan apa yang sudah kita niatkan itu sendiri.
Nah makanya malam hari ini kami datang berkhutbah ini bukan cuma mengajak Bapak Ibu mau ikut berniat wakaf saja, niat saja. Caranya bagaimana Sobi? Caranya mudah. Nanti ketika abang saya Ustaz Imam menyampaikan pemaparan tentang wakaf, namanya wakaf Pak, seperti yang Bapak Ibu paham akan ada angka-angka yang disebut. Sobi kok kayak macam lelang si Sobi, memang gak takut teriak, jangan khawatir dia. Karena yang kami dan guru-guru kami jalankan ini metodenya sendiri dari Al-Quran. Allah sendiri yang membolehkan dalam Al-Quran, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum. Orang yang mengeluarkan hartanya baik malam hari maupun siang hari, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka tetap mendapatkan pahala di sisi Allah. Sehingga orang yang mengeluarkan harta tersebut gak boleh merasa takut dan juga merasa sedih. Itu jaminan. Jadi kalau melihat ayat ini, metode infak, sedekah dan wakaf itu dua. Ada siron, ada alaniyah. Siron bagus, sembunyi-sembunyi bagus. Tapi maaf, sembunyi-sembunyi tidak akan bisa mampu membangkitkan semangat dalam kita beragama. Kenapa? Karena orang yang sembunyi-sembunyi biasanya punya sifat egois. Egois gimana Sobi? Mereka mau masuk surganya sendiri-sendiri, nggak mau ngajak orang. Ya tapi saya tetap mau, ya udah kalau memang tetap mau sembunyi-sembunyi silahkan. Tapi malam hari ini kami pertama